Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, adik-adikku yang paling aku sayangi, ini adalah kloter 2. Setelah kloter pertama tadi adalah tim adik-adik dari yang masih jilid. Sekarang kloter kedua adalah adik-adik yang sudah mencapai tahap Al-Quran. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini merupakan hari terakhir ya kita masuk mengaji, karena setelah ini kita akan libur untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Sebelum kita belajar, biasanya Kak Aini akan memanggil hadirin atau orang-orang yang belajar bersama Kak Aini dengan sebutan atau panggilan sahabat surga. Jadi adik-adik yang hari ini hadir, apakah boleh Kak Aini panggil dengan panggilan sahabat surga? Boleh. Sekali lagi, apakah Kak Aini boleh panggil dengan panggilan sahabat surga? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin kalau boleh. Semoga dengan panggilan sahabat surga ini menjadi sebuah doa yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Amin. amin. Baik sahabat surga yang berbahagia, kajian kita atau belajarnya kita pada hari ini merujuk pada jurnal dengan judul Membudayakan Pendidikan Al-Quran yang ditulis oleh Tazkiyah Basaat. Sahabat surga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan perihal pendidikan Al-Quran, utamanya untuk anak-anak. Seperti sahabat surga semuanya, belajar mengaji atau belajar membaca Al-Quran merupakan sebuah fondasi atau awalan sebuah keimanan. Tujuannya apa? Tujuannya dari mengaji atau belajar membaca Al-Quran adalah agar menjadi sebuah hidayah untuk kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala, dan agar ruhnya Al-Quran ini masuk ke dalam hati dan jiwa kita sejak kecil. Lalu mulai kapan sebenarnya kita harus belajar membaca Al-Quran? Nah, kita sebenarnya mulai membaca Al-Quran itu harus dimulai dari sejak kecil, sedini mungkin. Jadi kita sudah waktu kita sudah mulai bisa berbicara, kita sudah sebaiknya harus diperkenalkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sahabat surga, sebagai umat muslim, membaca Al-Quran merupakan salah satu kewajiban kita. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia di dunia. Al-Quran ini merupakan sumber hukum umat muslim, sumber hukum yang utama bagi umat muslim. Oleh karena itu, Al-Quran ini penting bagi kita, penting kita belajari dan penting untuk kita baca. Nah, sahabat surga, memang membaca Al-Quran ini tidak bisa dikatakan mudah dan tidak bisa dikatakan susah. Akan tetapi, belajar membaca Al-Quran ini harus penuh dengan kesabaran. Kemudian, mulai dari mana kita bisa membaca Al-Quran? Nah, kita harus mulai dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Kemudian setelah mengenal huruf-huruf hijaiyah, kita juga harus belajar tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid itu cara belajar Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga pada saat kita membaca Al-Quran itu dengan tepat sesuai dengan maknanya. Perlu diingat sahabat surga, pada saat kita belajar Al-Quran, kita tidak boleh hanya mengandalkan belajar melalui YouTube saja, belajar melalui buku saja, tidak boleh. Walaupun kita hidup dalam perkembangan teknologi yang sangat maju, pada saat kita belajar Al-Quran tidak boleh mengandalkan itu. Tetapi kita harus belajar Al-Quran pada seorang guru. Nah, yang sahabat surga lakukan saat ini, belajar Al-Quran kepada Ugi, itu adalah langkah yang tepat proses belajar Al-Quran. Sahabat surga rahimakumullah, orang-orang yang mau belajar Al-Quran akan dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesesatan, seperti dalam hadis riwayat Tabrani yang artinya, barang siapa mau belajar Al-Quran lalu menjalankan apa yang ada di dalamnya,
maka Allah akan menunjukkan dia dari kesesatan atau kepada pekerjaan yang benar, dan akan menyelamatkan dari jeleknya perhitungan besok di hari kiamat. Dari tadi kita berbicara tentang wajibnya Al-Quran, pentingnya belajar Al-Quran, tujuan belajar Al-Quran. Setelah itu kita belajar apa saja sih manfaatnya kita membaca Al-Quran, apa saja manfaatnya belajar Al-Quran, selain Al-Quran sebagai pedoman hidup, tujuan hidup. Yang pertama, manfaat membaca Al-Quran adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang kedua adalah Al-Quran merupakan obat dari segala obat. Jika kita mengalami kesusahan, kekhawatiran, sedih, obat apa yang paling mujarab untuk penyakit kita adalah, obat yang paling mujarab adalah membaca Al-Quran. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menuntun pada jalan kebaikan, kebenaran, dan keselamatan. Kemudian yang keempat adalah bernilai, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan berpengaruh besar bagi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kemudian manfaat membaca Al-Quran yang terakhir adalah menjadi pelindung diri saat kita berada di masa-masa yang sulit. Al-Quran ini bisa kita jadikan tameng, Al-Quran bisa kita jadikan pelindung diri kita. Namun yang perlu diingat, kita bukan berlindung pada Al-Qurannya, tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri belajar kita pada hari ini, mari bersama-sama kita menengadahkan tangan sambil berdoa, doa penutup belajar Al-Quran atau doa khatmul Quran. Semuanya sudah tahu kan ya? Iya, mari bersama-sama kita menengadahkan tangan dan berdoa. Kemudian nanti Kak Aini akan membacakan artinya. Monggo, mari. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai panduan, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan ayat-ayat Al-Quran yang kami lupa, dan ajarkan kepada kami daripadanya yang kami belum tahu. Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membaca Al-Quran sepanjang malamnya dan sepanjang siangnya, dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pedoman, wahai Tuhan sekalian alam. Amin Allahumma amin. Sahabat surga, kajian kita pada sore hari ini cukup. Semoga kajian kali ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga nanti saat kita masuk setelah hari raya, kita bisa melakukan kajian-kajian seperti ini lebih banyak lagi, agar lebih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.